Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Mutakin. Saya sebagai ketua kelompok 7 kelas IPS 2. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehingga kita bisa berkumpul dan bisa berdiskusi seperti sekarang ini. Dan tidak lupa juga kita curah limpahkan salawat serta salam kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan syafaatnya dari zaman kegelapan hingga saat ini. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan makalah yang sudah kita buat sebelumnya. Bacakan pembahasan tentang Kubilai Khan dan Genghis Khan. A. Kubilai Khan dan Genghis Khan. Ketika penguasa Mongol Kubilai Khan didirikan dinasti Yuan di tahun 1271, dia menjadi kaisar Tiongkok pertama dan bukan bangsa Han. Selama dekade-dekade berikutnya, Tiongkok terbentuk menjadi sebuah kekaisaran dengan area yang sangat luas. Tidak heran dinasti Yuan juga adalah zaman yang penuh dengan keragaman budaya dan juga perdagangan internasional. Namun dinasti ini hanya bertahan kurang dari 100 tahun, berakhir di tahun 1368. Di tahun 1206, prajurit Temujin mengadakan pertemuan besar antara pemimpin suku Mongol di tepi Sungai Onon di Mongolia. Para pemimpin dan para jenderal menganugerahkan gelar Genghis Khan, pemimpin dari semua pemimpin. Di tahun 1267, cucunya Kubilai Khan memindahkan markas pusat kekaisaran ke wilayah yang hari ini dikenal sebagai Beijing. Saat itu dikenal sebagai Dadu. 4 tahun kemudian, ia mendeklarasikan awal dari sebuah dinasti yang baru. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Agus Purnama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Purnama, kelas IPS 2, akan melanjutkan presentasi makalah yang telah kelompok kami buat. Oke, pasukan Mongol dan perdagangan luar negeri. Selama beberapa dekade, pasukan memusnahkan pihak oposisi Song Selatan menguatkan kendali Mongol dan seluruh wilayah Tiongkok. Kubilai Khan meminjam frase Dezai Qian Yuan dalam buku Perubahan Kuno dan memberi nama Kekaisaran Mongol Yuan Besar. Pasukan Mongol kemudian berperang untuk memperluas wilayah ke sebelah arah dan mendirikan 4 kerajaan. Bungasan dinasti Yuan merebut kembali wilayah yang pernah hilang di masa dinasti Han dan Tang, sambil menambah wilayah baru ke wilayah dalam wilayah kekaisaran seperti Tibet, Mongolia Luar, dan sebagian wilayah Rusia. Pada puncaknya, wilayah Tiongkok dari kekaisaran Mongol hampir mencapai 5,5 juta mil persegi, 14 juta kilometer persegi, mengimbangi perluasan wilayah yang begitu cepat. Dinasti Yuan mengembangkan perdagangan luar negeri yang baik, termasuk melalui jalur sutra maritim yang menghubungkan Tiongkok ke India, ke Timur Tengah, dan sepanjang Mediterania ke Eropa. Selama periode ini, Tiongkok terlibat perdagangan dengan 140 negara asing. Lebih jauh, juga ikut berkontribusi terhadap keagamaan budaya di dalam kekaisaran. Banyak orang Arab dan Eropa datang ke Tiongkok, bahkan sebagian dari mereka menggelar resmi Kekaisaran Yuan. Banyak dari orang asing ini, yang paling terkenal adalah orang Venezuela Marco Polo, menulis pengalaman mereka dalam jurnal perjalanan. Hal ini membuat dinasti Yuan menjadi terkenal di Eropa dan mendorong eksplorasi di bidang maritim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh Fitrianingsih.
C. Kebudayaan rakyat dan agama Buddhisme Tibet. Dalam memerintah wilayah yang sangat luas ini, Kaisar Yuan utamanya tetap menerapkan sistem pemerintahan 3 departemen dan 6 kementerian yang dibuat pada masa dinasti Sui dan dinasti Tang. Namun Kubilai Khan tidak mulai menerapkan kembali sistem pemeriksaan layanan sipil kerajaan berdasarkan ajaran Konfusianisme yang sudah mulai menurun di masa pergantian dinasti. Masa akhir dinasti Yuan sampai masa awal dinasti Ming juga menjadi saksi lahirnya novel dengan bahasa sehari-hari. Walau kisah tepi air dan roman 3 kerajaan secara teknis ditulis pada masa dinasti Ming, penulis novel kedua tersebut lahir pada dinasti Yuan dan terpengaruh oleh kebudayaan rakyat di masa dinasti itu. Dalam agama, penguasa Yuan memeluk Buddhisme Tibet, menempatkannya lebih tinggi daripada kepercayaan tradisional Taoisme dan Buddhisme Tiongkok. Namun mereka masih menerima dan toleran terhadap semua agama, menjadi tempat terjadinya periode perkembangan serta perluasan banyak kepercayaan termasuk agama Kristen. Lalu yang terakhir akan dilanjutkan oleh Farhana Sania Maulida. D. Kaisar Tempur Khan dan akhir dinasti. Walaupun dipimpin oleh orang Mongol, dinasti Yuan mulai menerapkan kebijakan sinisasi sejak masa awal Kubilai Khan berkuasa. Penguasa Yuan menggabungkan hukum dan kebijakan dari tempat asalnya Mongolia dengan hukum dan kebijakan dari Han Tiongkok. Mendekati akhir dinasti, legenda mengatakan suatu ramalan penyebaran di dalam kekaisaran, sebuah peringatan sebuah manusia batu dengan satu mata akan memprovokasi Sungai Kuning melawan Tiongkok. Tidak lama, Sungai Kuning meluap dan pihak kerajaan pemerintahan untuk memperbaiki tepi sungai dari Sungai Kuning. Sekian presentasi dari kelompok kami sampaikan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada salah kata atau salah kalimat. Saya menyadari makalah ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu saya minta kritik dan sarannya, karena kritik dan saran itu sangat membantu saya agar menjadikan makalah ini jauh lebih baik dari makalah yang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.